datang di podcast Lasar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Halo Sobat Unipas, senang sekali hari ini kita dapat berbagi inspirasi dan pengalaman tentang bagaimana nilai dasar ASN berakhlak diterapkan dalam pelayanan keimigrasian. Nah, sebagai CPNS, kita tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga membangun karakter pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hari ini telah hadir 4 narasumber yang akan berbagi perspektif terkait implementasi nilai berakhlak dalam tugas sehari-hari di bidang keimigrasian. Di sini, sebelum memulai perbincangan kita, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang sudah ada bersama-sama dengan saya. Yang pertama ada Kakak Yulvi Abinino, yang kedua ada Kakak Yulvira Julius Gaga, yang ketiga ada Kakak Andini Setia Karim, dan yang keempat ada Kakak Anetela Tuluma, dan saya sendiri sebagai host, Angelika Maria Tanel. Nah, mari kita mulai. Sesi yang pertama yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, saya mau bertanya nih kepada Kak narasumber yang pertama. Menurut Kakak, bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel dalam pelayanan paspor? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pelayanan keimigrasian harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Nilai berorientasi pelayanan berarti kita hadir memberikan pelayanan yang ramah, cepat, solutif, dan terus melakukan perbaikan. Sedangkan akuntabel berarti setiap tindakan yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, dalam pelayanan paspor nih, Petugas harus melayani sesuai antrian, memberikan informasi yang jelas, serta memastikan proses berjalan sesuai SOP tanpa perlakuan khusus. Nah, menarik sekali ya, Kakak. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga adil dan transparan ya. Nah, kita lanjut nih ke narasumber yang kedua. Dalam era digital seperti sekarang, bagaimana ASN imigrasi menerapkan nilai kompeten dan adaptif? Oke, jadi baik menurut saya sebagai ASN itu kita dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan tidak berhenti saat kita lulus CPNS saja. Tapi semuanya itu harus berkelanjutan selagi kita masih menjadi ASN. Nah, di imigrasi perubahan teknologi itu berlangsung begitu cepat, mulai dari digitalisasi pelayanan, penggunaan sistem antrian elektronik, hingga pengelolaan data keimigrasian. Karena itu, petugas harus siap mempelajari sistem yang baru dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Adaptif juga berarti terbuka terhadap inovasi dan tidak takut memperbaiki proses kerja demi pelayanan yang lebih baik. Oke, jadi belajar dan berinovasi menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari ya, Kakak Yobri. Nah, selanjutnya ke narasumber yang ketiga nih. Saya mau bertanya, bagaimana nilai harmonis dan loyal diterapkan di lingkungan kerja imigrasi? Baik, terima kasih nih Kak buat pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kita harus lihat lagi nih apa tuh arti nilai harmonis. Jadi intinya harmonis itu kita memiliki nilai saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, tentu nilai ini sangat penting karena sebagai ASN yang melayani publik, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita tentu harus bekerja sama dengan rekan kerja kita, dengan pimpinan, dan masyarakat yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Sementara itu, loyalitas itu berarti kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Nah, berarti kalau dalam menjalankan tugas itu kita harus menunjukkan rasa tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan dalam praktiknya sebagai ASN imigrasi kita harus menjaga profesionalisme serta menjaga nama baik instansi dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik meskipun dalam menjalankannya kita akan menghadapi situasi yang Oke, artinya loyalitas bukan hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap nilai pelayanan publik dan kepentingan negara. Oke, nah sekarang ke narasumber yang keempat nih, saya mau bertanya, mengapa nilai kolaboratif penting di bidang keimigrasian, Kak? Baik, terima kasih untuk waktunya. Menurut saya, karena pelayanan keimigrasian melibatkan banyak pihak, misalnya koordinasi antar seksi, kerjasama dengan instansi lain,
maupun komunikasi dengan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagai CPNS, kita perlu membangun budaya saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan tidak bekerja secara individual. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya sangat relevan ya ternyata. Pelayanan yang baik lahir dari kerjasama yang baik juga. Oke, Sobat Unipas, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman perilaku ASN dalam menjalankan tugas. Itu berorientasi pelayanan yang berarti memberikan layanan terbaik, akuntabel yang berarti bertanggung jawab dan berintegritas, kompeten yang berarti terus belajar dan berkembang, harmonis yang berarti menghargai dan bekerja dengan baik, loyal yang berarti mengutamakan kepentingan negara, adaptif yang berarti siap menghadapi perubahan dan sinergi bersama. Semoga sebagai CPNS Kementerian Unipas kita dapat menjadi insan yang profesional dan benar-benar bangga melayani bangsa. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para pendengar. Sampai jumpa di podcast langsung berikutnya. Salam berakhlak dan salam Unipas. Terima kasih.